Om Swastiastu. Halo Sobat Histori, kembali lagi bersama saya Nimade Sintia Indrayani, absen 33 dari kelas 12 Bahasa. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas sebuah artikel yang berjudul Revolusi Hijau Lestari untuk Ketahanan Pangan ke Depan, di mana artikel ini ditulis oleh Irsal Las. Revolusi Hijau Lestari menjadi salah satu isu penting dalam High-Level Regional Policy Dialogue on the Food Crisis and Climate Change. Hingga tahun 1990-an, pendekatan dan penerapan teknologi revolusi hijau mampu meningkatkan produksi padi di Asia dengan indeks kenaikan yang lebih tinggi dari indeks kenaikan jumlah penduduk. Di Asia Tenggara, kenaikan produksi padi secara spektakuler dialami oleh Indonesia, Vietnam, dan Myanmar. Di Indonesia sendiri, kenaikan produktivitas padi memberi kontribusi sebesar 74,2% terhadap peningkatan produksi beras nasional dalam 40 tahun terakhir, dan tendensinya pun terus meningkat. Revolusi hijau pertama memang telah menghantarkan Indonesia bersuasembada beras dan mampu meningkatkan produksi padi nasional hampir 3 kali lipat, sekitar 289% selama 30 tahun. Namun, dalam 2 dasawarsa terakhir disadari adanya beberapa kelemahan dan juga dampak negatif dari revolusi hijau, sehingga membuat program ini tidak terlepas dari berbagai kritikan, terutama dari pakar lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Di mana kritikan tersebut berkaitan dengan terjadinya degradasi lingkungan, menurunnya biodiversitas, patahnya berbagai ketahanan genetik terhadap hama dan penyakit, sampai memperkecil peluang kerja di pedesaan, terutama bagi wanita tani, sehingga dianggap perlu untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap teknologi revolusi hijau tahun 1970 sampai 2005. Dengan semakin bertambahnya penduduk Indonesia, tidak ada pilihan lain kecuali menjadikan teknologi revolusi hijau lebih ramah lingkungan dengan menerapkan teknologi revolusi hijau lestari. Konsep dari revolusi hijau lestari ini menekankan pada peningkatan produktivitas tanaman tanpa merusak ekologi dan sosial masyarakat dengan tetap menjadikan inovasi teknologi sebagai bahan tumpuan. Inovasi teknologi yang dimaksud antara lain dikembangkannya teknologi spesifik agroekosistem seperti sistem pengelolaan tata air mikro pada lahan rawa pasang surut dan lebak, serta aktualisasi potensi genetik varietas melalui penerapan teknologi lato dengan pendekatan pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu atau PTT. Inovasi-inovasi teknologi tersebut diidentifikasi sebagai parameter yang dianggap penting untuk memperoleh hasil padi dan pendapatan usaha tani yang lebih tinggi dan merupakan faktor penggerak dan titik ungkit revolusi hijau lestari. Selanjutnya, kelebihan dan juga kekurangan dari artikel. Saya mulai dari kelebihan. Dari segi penulisan, artikel ini sangat informatif. Artikel ini juga dilengkapi oleh penelitian yang relevan sehingga membuat isi dari artikel ini menjadi logis dan dapat diterima oleh masyarakat maupun para pembaca. Meskipun artikel ini sebenarnya bukan tipe artikel pendek, namun poin-poin yang ingin disampaikan tetap tersampaikan dengan jelas dan mampu dipahami karena dijelaskan secara rinci. Alur penulisan isinya pun nyambung, dan pada artikel ini terdapat kesimpulan yang berisikan solusi. Hal yang mungkin sangat saya sayangkan pada artikel ini, yaitu artikel ini tidak dilengkapi dengan gambar-gambar, di mana sebenarnya gambar-gambar tersebut mampu menarik perhatian pembaca. Jadi ketika membaca artikel ini, pembaca dibuat bosan dan jenuh karena yang disuguhkan hanyalah tulisan-tulisan saja.
Kesimpulan, ada beberapa pelajaran yang saya dapat setelah membaca artikel ini. Antara lain, revolusi hijau yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan berhasil meningkatkan produksi padi secara meyakinkan. Namun di lain pihak, revolusi hijau ini ternyata memicu munculnya gejala kelelahan lahan. Setelah membaca isi keseluruhan artikel ini, saya juga menyadari ternyata beras tetap menjadi pangan pokok sebagian besar bangsa Indonesia di masa depan, dan tentunya kebutuhan beras nasional akan terus meningkat oleh adanya penambahan penduduk yang masih tinggi. Sehingga perlu dilakukan pendidikan dan upaya penyadaran utamanya bagi para petani tentang pentingnya penerapan teknologi revolusi hijau lestari untuk dapat menyediakan bahan pangan yang cukup bagi generasi masa kini, masa depan, dan waktu dalam jangka panjang yang akan datang. Kenapa petani? Karena pelaku dan penanggung jawab terlaksananya teknologi revolusi hijau lestari adalah petani padi itu sendiri. Kemudian dengan adanya penyadaran dan dijadikannya inovasi teknologi sebagai bahan tumpuan dalam upaya meningkatkan produktivitas padi akan mampu memberikan terobosan-terobosan inovasi untuk membedah kebuntuan yang terjadi, seperti adanya pendekatan PTT yang mampu meningkatkan produktivitas padi sawah secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan, serta mampu mempercepat proses adopsi teknik budidaya terbaik oleh petani. Selain itu, saya juga bisa mengetahui bahwasanya kunci keberhasilan dan kunci utama dari ini semua adalah usaha yang serius dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang dilandasi oleh kerjasama yang harmonis antar pelaku pembangunan, disertai juga dengan upaya pelestarian sumber daya alam pada situasi kehidupan yang damai. Baiklah, sekian ulasan artikel. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan, dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Salam Histori.